Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan yang saya hormati pula, dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto dalam Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya akan menyampaikan teknik menjawab soal-soal dengan cermat dan cepat. Bagian kedua ini. Baik saudaraku, langsung saja saya mulai dengan wacana yang berikut ini. Saudaraku, setelah membaca wacana ini, kita akan ditanya. 9 pertanyaan. Topik cerita, rangkuman paragraf, kemudian alur cerita, sudut pandang, pelaku utama, watak tokoh utama, bukti watak itu di mana, kemudian setting dan amanatnya. Nah, jadi saat ini kita membahas tentang cerita. Oke, baiklah saudaraku, langsung saja kita bahas soalnya. Sekali lagi saudaraku, ketika kita dihadapi soal, liriklah pertanyaannya dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah tahu pertanyaannya, kita sambil membaca wacana atau ilustrasinya atau deskripsi wacananya dengan mencoreti kata-kata kunci wacana tersebut. Baik, langsung saja kita coreti kata-kata kuncinya. Wacana berada di supermarket. Oke, kita tandai. Sepertinya tadi ada sesuatu kekeliruan ketika ibu mengembalikan uang belanjaan kepada saya. Sebab bla 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 bla. Ini ada kata, ada suatu kekeliruan. Oke, ini dari kalimat ini sepertinya ada seseorang yang sedang belanja ini ya. Mana bisa keliru? Si pegawai kasir menyela dengan cepat. Seharusnya saya terima 100 rupiah bukan? Kalau tak salah. Sekian itulah angka yang tertulis dalam struk belanjaan saya. Nah, ini kata si pembeli. Saya coba lihat dulu. Nah, ini untuk kasir. Si kasir lalu memeriksa struk belanja yang ada di hadapannya. Kemudian ia berkata, nah itu tagihan belanja Anda dengan jumlah uang Rp300.000 dan yang harus dikembalikan Rp100.000. Ada yang keliru? Bukankah tadi saudara terima dari saya 100.000 rupiah? Ya, 1.100 rupiah. Ya, oke. Ya, tidak, ya, jawab wanita muda itu. Ibu tadi memberikan beberapa saya, bukan selembar kertas 100 lebih, tapi 2 lembar. Jadi 200.000 rupiah yang saya terima tadi. Oh, kalau begitu saya keliru, benar-benar keliru, kata si kasir akhirnya dengan kemalu-maluan. Maklum, banyak kerja. Lagi pula lembaran-lembaran uang itu masih baru, hingga mudah saja terlengket karenanya. Jadi saudara mau kembalikan uang yang Rp100.000 kepada saya sekarang? Betul, saya akan mengembalikannya kepada ibu. Ini kata pembeli. Oke, baik saudaraku, kita lihat dari ilustrasi tersebut setelah kita tandai kata-kata kuncinya, maka akan muncul pembeli tidak mau kelebihan uang kembalian. Pembelinya jujur. Jadi topiknya kejujuran seseorang dalam hidup. Oke, rangkuman paragraf di atas adalah dengan menggabungkan kata-kata atau kalimat kunci, kata-kata kunci, kalimat kunci dari hasil pencarian sementara tadi. Nah, kita gabungkan menjadi sebuah rangkuman. Atas kejujuran si pembeli, setelah si kasir memeriksa struk, baru menyadari dengan kemalu-maluan bahwa si kasir benar-benar ada suatu kekeliruan. Bagaimana alur yang digunakan? Urutan kejadiannya, alur cerita di atas dinamakan alur maju. Karena cerita disampaikan urut ke depan. Dari mulai membeli
sampai dengan mengembalikan uang. Jadi, sudut pandang pengarangnya, pengarang menceritakan orang ketiga. Pengarang berada di luar cerita, namun dia mengetahui semua hal. Pengarang hanya menceritakan tadi. Pengarang tidak ikut sebagai tokoh di sana. Sehingga sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, karena menceritakan orang ketiga. Serba tahu. Oke, pelaku utama dan wataknya. Sering diceritakan, sering muncul. Ini pelaku utama itu sering diceritakan. Pelaku utamanya adalah tokoh pembeli dengan watak jujur. Ya. Bukti bahwa tokoh pembeli seorang yang jujur dapat diketahui melalui dialog tokoh pembeli dengan si kasir. Jadi dengan action dialognya tadi, bahwa si pembeli menyampaikan kebenaran, lalu dia mengembalikan uang, lah itu ya. Oke, ini buktinya. Sepertinya tadi ada suatu kekeliruan ketika ibu mengembalikan uang belanjaan kepada saya, sebab bla 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 bla, kan begitu. Kemudian betul, saya akan mengembalikannya kepada ibu. Nah, ya, itu kan. Nah, baik, setting ceritanya di supermarket. Ya, karena tadi peristiwanya adalah seorang yang sedang belanja. Oke. Bagaimana amanatnya? Amanatnya karena tadi menunjukkan kejujuran seorang pembeli, maka yang pertama adalah hikmah. Nilai-nilai yang bisa diteladani tadi adalah perilaku jujur membuat orang lain senang. Yang kedua, jadi orang harus mau menerima saran dan yang orang lain yang bisa menguntungkan keduanya. Ini dari cerita di supermarket tadi seperti itu. Nah, sekali lagi dengan tema bahwa atas dasar pembeli yang menunjukkan bahwa penjualnya tadi ada kekeliruan, lalu disampaikan dan pembelinya mengembalikan keuangan yang lebih tadi. Sehingga temanya, topiknya adalah kejujuran seseorang dalam hidup. Baik, itulah cara menganalisis soal cerita dengan cepat dan mudah-mudahan juga cermat. Ya. Sekali lagi, ketika kita dihadapi sebuah soal, lembaran-lembaran soal, maka langkah pertama sebaiknya melirik pertanyaannya. Setelah itu baru melihat datanya, melihat ilustrasinya, membaca wacananya sambil mencoreti kata-kata kunci. Langkah yang ketiga baru menjawab pertanyaan. Sehingga jawabannya itu ketika nanti macet lalu kita kembali kepada coretan kata kunci. Kalau masih macet baru kita membaca wacananya. Tapi kemacetan ini insya Allah akan jarang terjadi. Karena kata-kata kuncinya dari awal sudah kita tandai. Oke. Demikian informasi yang singkat, mudah-mudahan menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.